Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Lampung merantau jauh ke Jepang demi masa depan yang lebih baik. Ia hanya seorang tukang kebun di rumah seorang majikan yang hidup bersama anak majikan yang cantik. Awalnya semuanya terasa biasa, lalu berubah menjadi kehangatan yang berbahaya. Rahasia demi rahasia tumbuh diam-diam, sampai sebuah kabar mengejutkan tentang hamil menghancurkan semuanya. Bagaimana kisah ini bisa berubah dari harapan menjadi bencana? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Raka lahir dan besar di sebuah desa kecil di Lampung. Desa itu dikelilingi oleh kebun singkong, sawah, dan jalan tanah yang berdebu ketika musim kemarau datang. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa hidup sederhana. Ayahnya seorang buruh kebun, sementara ibunya membantu menambah penghasilan dengan berjualan gorengan di depan rumah. Meskipun hidup pas-pasan, keluarganya selalu menanamkan satu hal penting, bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan. Raka tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan tidak banyak mengeluh. Namun semakin ia dewasa, semakin ia menyadari bahwa hidup di desa tidak akan mudah jika ia ingin mengubah nasib keluarganya. Setelah lulus sekolah menengah, Raka sempat bekerja serabutan. Kadang ia membantu tetangga memanen kebun, kadang menjadi kuli bangunan di kota kecil yang jaraknya hampir 1 jam dari desanya. Upah yang ia dapatkan tidak seberapa. Setiap kali menerima bayaran, ia selalu menyisihkan sebagian untuk ibunya. Ia sering melihat wajah ibunya yang mulai dipenuhi garis kelelahan, dan itu membuat hatinya semakin kuat untuk mencari jalan agar kehidupan keluarganya bisa lebih baik. Suatu hari, seorang teman lama bercerita tentang peluang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Cerita itu terus terngiang di kepala Raka. Awalnya Raka ragu. Pergi ke negeri yang sangat jauh terasa menakutkan baginya. Ia belum pernah keluar dari provinsinya sendiri, apalagi terbang ke negara lain. Namun setelah banyak pertimbangan dan dukungan dari keluarganya, ia memutuskan mencoba peruntungan. Ia mendaftar melalui sebuah agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan, belajar sedikit bahasa asing, dan menunggu berbulan-bulan sampai akhirnya mendapat kabar bahwa ia diterima bekerja di Jepang. Ketika kabar itu datang, perasaan Raka campur aduk, antara senang, gugup, dan sedikit takut menghadapi masa depan yang sama sekali belum ia kenal. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka naik pesawat terbang. Ia duduk di dekat jendela dan memandangi awan yang tampak seperti hamparan kapas putih. Di dalam hatinya, ia berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Ia ingin pulang suatu hari nanti dengan membawa hasil yang bisa membuat orang tuanya bangga. Setibanya di Jepang, Raka langsung merasakan betapa berbeda negara itu dengan tempat asalnya. Jalanan bersih, orang-orang berjalan cepat, dan semuanya terasa sangat teratur. Setelah beberapa hari mengurus dokumen dan penempatan kerja, ia akhirnya mengetahui pekerjaan yang akan ia jalani, menjadi tukang kebun di sebuah rumah besar di pinggiran kota Tokyo. Ketika pertama kali melihat rumah tempatnya bekerja, Raka hampir tidak percaya. Rumah itu jauh lebih besar daripada rumah manapun yang pernah ia lihat di kampungnya. Halamannya luas, dengan taman yang dirawat sangat rapi. Ada pohon-pohon kecil yang dibentuk indah, batu-batu taman yang tertata seperti lukisan alam, dan sebuah kolam yang dipenuhi ikan koi berwarna cerah. Angin yang bertiup membawa aroma tanaman yang segar. Raka berdiri sejenak di depan gerbang, merasa kagum sekaligus gugup. Ia sadar bahwa tempat ini akan menjadi bagian dari kehidupannya mulai hari itu. Ia tidak tahu bahwa di balik taman yang tenang itu, ada kisah rumit yang perlahan akan mengubah jalan hidupnya. Setelah beberapa saat berdiri di depan gerbang, seorang pria paruh baya datang menghampiri Raka. Ia adalah pengurus rumah yang bertugas mengatur pekerjaan para pekerja. Dengan bahasa Jepang yang sederhana, ia menjelaskan bahwa tugas Raka adalah merawat taman setiap hari, menyiram tanaman, memangkas ranting yang terlalu panjang, membersihkan daun yang jatuh, dan memastikan kolam ikan tetap bersih. Raka mendengarkan dengan serius, meskipun ia harus berusaha keras memahami setiap kata. Untungnya, selama pelatihan dulu ia sudah belajar sedikit bahasa Jepang, cukup untuk mengerti perintah dasar. Ia mengangguk berkali-kali sebagai tanda bahwa ia siap bekerja dengan baik. Hari-hari pertama Raka di rumah itu terasa tenang. Ia bangun pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari muncul.
Udara pagi di Jepang terasa sejuk, berbeda dengan udara panas di Lampung yang ia kenal sejak kecil. Saat bekerja, ia sering merasa kagum melihat betapa rapi dan teraturnya taman itu. Setiap pohon tampak dipangkas dengan bentuk yang indah, setiap batu ditempatkan dengan perhitungan yang teliti. Kadang Raka berpikir bahwa taman ini bukan sekadar halaman rumah, tetapi seperti karya seni yang hidup. Ia bekerja dengan hati-hati, takut membuat kesalahan yang bisa merusak keindahan tempat itu. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya bertemu dengan pemilik rumah itu. Pintu rumah utama terbuka perlahan, dan seorang wanita keluar ke teras. Wanita itu tampak anggun dan percaya diri. Usianya sekitar akhir 30-an, namun wajahnya masih terlihat sangat cantik dan terawat. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya terlihat modis, dan caranya berjalan menunjukkan bahwa ia terbiasa hidup dengan nyaman. Raka langsung menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Ia merasa sedikit gugup karena ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan majikannya. Wanita itu tersenyum ramah ketika melihat Raka. Ia menyapa dengan suara lembut, lalu menanyakan apakah Raka sudah merasa nyaman bekerja di sana. Meskipun bahasa Jepang Raka masih terbatas, ia mencoba menjawab dengan sopan. Ia mengatakan bahwa ia senang bisa bekerja di rumah itu dan akan berusaha merawat taman sebaik mungkin. Sang majikan tampak puas mendengarnya. Ia berdiri beberapa saat di teras, memperhatikan Raka yang kembali bekerja. Tatapannya tidak terlihat dingin seperti majikan yang menjaga jarak, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang memperhatikan sesuatu dengan rasa penasaran. Sejak hari itu, Raka mulai sering melihat majikannya keluar ke teras pada pagi atau sore hari. Kadang wanita itu duduk sambil menikmati teh, kadang hanya berdiri memandangi taman yang sedang dirawat Raka. Kehadirannya membuat Raka sedikit canggung, tetapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, memotong ranting kecil, menyapu daun sakura yang jatuh, dan memberi makan ikan koi di kolam. Namun jauh di dalam hatinya, Raka mulai merasa bahwa rumah besar ini tidak hanya menyimpan keindahan taman yang tenang. Ada sesuatu yang perlahan berubah dalam suasana rumah itu, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi perlahan mulai ia rasakan. Beberapa minggu berlalu sejak Raka mulai bekerja di rumah itu. Rutinitasnya mulai terasa semakin teratur. Setiap pagi ia membuka gudang alat, mengambil gunting tanaman, sapu taman, dan selang air. Ia berjalan menyusuri setiap sudut taman dengan teliti. Ia mulai hafal letak setiap pohon, setiap batu, bahkan kebiasaan ikan-ikan koi yang selalu berkumpul di satu sisi kolam ketika waktu makan tiba. Walaupun pekerjaannya terlihat sederhana, Raka menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Ia tahu bahwa kepercayaan majikan adalah sesuatu yang harus dijaga. Namun tanpa ia sadari, kehidupan di rumah itu perlahan mulai memperkenalkannya pada hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasan menyentuh permukaan kolam, pintu samping rumah terbuka. Seorang gadis keluar dengan langkah santai. Rambutnya panjang dan sedikit bergelombang, wajahnya cerah dengan senyum yang terlihat alami. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana namun tetap terlihat rapi. Raka langsung menyadari bahwa gadis itu pasti anak dari majikannya. Ia terlihat masih muda, mungkin sekitar 22 tahun. Gadis itu berjalan mendekati taman, lalu berhenti tidak jauh dari tempat Raka sedang bekerja. Awalnya Raka hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin terlihat terlalu memperhatikan. Namun gadis itu justru menghampiri lebih dekat. Dengan bahasa Jepang yang santai, ia menyapa Raka dan memperkenalkan dirinya sebagai putri pemilik rumah. Raka menjawab dengan sopan, sedikit gugup karena harus berbicara langsung dengannya. Gadis itu tampak ramah dan tidak menjaga jarak seperti yang Raka bayangkan sebelumnya. Bahkan ia sempat menanyakan dari mana asal Raka dan bagaimana rasanya datang jauh-jauh dari Indonesia. Percakapan mereka berlangsung singkat, tetapi cukup membuat Raka merasa sedikit lebih nyaman. Gadis itu tampak penasaran dengan kehidupan Raka di Indonesia. Ia bertanya tentang desa tempat Raka tinggal, tentang makanan khas, bahkan tentang cuaca di Lampung. Raka menjawab sebisanya, kadang harus berpikir beberapa detik untuk menemukan kata yang tepat dalam bahasa Jepang. Meski begitu, gadis itu tampak sabar mendengarkan. Sesekali ia tertawa kecil ketika Raka mencoba menjelaskan sesuatu dengan cara yang sederhana. Bagi Raka,
Pertemuan itu terasa seperti percakapan biasa, tetapi ada kehangatan yang tidak ia duga sebelumnya. Sejak hari itu, gadis tersebut mulai sesekali muncul di taman ketika Raka bekerja. Kadang ia hanya berjalan-jalan sambil melihat bunga, kadang duduk di bangku kayu dekat kolam koi. Ada kalanya ia membawa minuman dingin dan memberikannya kepada Raka sebagai tanda terima kasih karena telah merawat taman dengan baik. Raka selalu menerima dengan sopan, meskipun di dalam hatinya ia merasa sedikit canggung. Ia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah seorang pekerja. Namun setiap kali gadis itu tersenyum atau memulai percakapan ringan, Raka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan kecil yang perlahan tumbuh di dalam suasana taman yang tenang itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama, tetapi bagi Raka ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia mulai terbiasa melihat putri majikannya berjalan keluar ke taman pada sore hari. Kadang gadis itu membawa buku, kadang hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Namun hampir setiap kali mereka bertemu, ia selalu menyempatkan diri menyapa Raka. Sapaan sederhana itu perlahan menghapus rasa canggung yang dulu sering Raka rasakan. Mereka mulai berbicara lebih santai, meskipun percakapannya tetap sederhana. Bagi Raka, momen-momen kecil itu membuat pekerjaannya terasa lebih ringan. Suatu sore, angin musim semi bertiup pelan membawa beberapa kelopak bunga sakura yang jatuh ke permukaan kolam. Raka sedang membersihkan daun-daun yang mengapung ketika gadis itu datang lagi. Kali ini ia membawa 2 botol minuman dingin. Ia menyerahkan salah satunya kepada Raka sambil tersenyum. Raka sempat ragu menerimanya, tetapi gadis itu meyakinkannya bahwa itu bukan masalah. Mereka kemudian duduk beberapa meter dari kolam, menikmati suasana taman yang tenang. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka berlangsung lebih lama dari biasanya. Gadis itu mulai bercerita sedikit tentang kehidupannya. Ia mengatakan bahwa ia sedang kuliah, tetapi sering merasa bosan berada di rumah besar yang terlalu sepi. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sejak saat itu rumah terasa jauh lebih sunyi. Ibunya sibuk dengan berbagai urusan, sementara ia sendiri sering menghabiskan waktu sendirian. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia bisa merasakan kesedihan halus di balik cerita gadis itu. Raka sendiri juga tahu bagaimana rasanya merindukan keluarga, karena ia berada ribuan kilometer jauh dari rumah. Percakapan seperti itu mulai terjadi lebih sering. Kadang mereka hanya berbicara 5 atau 10 menit, tetapi bagi keduanya itu sudah cukup untuk membuat suasana terasa lebih hangat. Raka mulai menyadari bahwa gadis itu tidak hanya sekadar ramah, tetapi juga merasa nyaman berbicara dengannya. Ia sering tertawa ketika Raka bercerita tentang masa kecilnya di Lampung, tentang bermain di sungai, memanjat pohon mangga, atau membantu ibunya memasak di dapur kecil rumah mereka. Cerita-cerita sederhana itu ternyata terasa menarik bagi gadis yang sejak kecil hidup di lingkungan yang sangat berbeda. Namun di balik kehangatan itu, Raka tetap berusaha mengingat batasannya. Setiap kali percakapan mulai terasa terlalu akrab, ia selalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak ingin melupakan posisinya di rumah itu. Baginya, pekerjaan ini sangat penting. Ia tidak boleh melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan kesempatan bekerja di Jepang. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Raka mulai merasakan bahwa taman yang dulu hanya menjadi tempat kerjanya kini juga menjadi tempat di mana hubungan-hubungan baru perlahan tumbuh. Hubungan yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, meskipun ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya. Waktu terus berjalan, dan musim semi di Jepang semakin terasa indah. Pohon-pohon sakura di taman mulai bermekaran penuh. Setiap pagi, kelopak-kelopak bunga jatuh perlahan seperti hujan yang sangat lembut. Pemandangan itu selalu membuat Raka berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia sering berdiri di dekat kolam koi, memperhatikan kelopak bunga yang mengambang di atas air. Bagi Raka, taman itu bukan lagi sekadar tempat bekerja. Ia mulai merasa memiliki hubungan khusus dengan tempat itu. Setiap sudut taman menyimpan rutinitas hariannya, dan setiap hari membawa pengalaman baru yang perlahan mengisi kehidupannya di negeri yang jauh dari rumah. Suatu sore, ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga, putri majikannya kembali datang ke taman. Kali ini ia membawa sebuah kamera kecil. Ia berjalan mengelilingi taman sambil mengambil beberapa foto bunga sakura. Sesekali ia tertawa sendiri ketika melihat hasil fotonya di layar kamera. Raka yang sedang memangkas tanaman hanya melirik sekilas, lalu kembali bekerja.
Namun gadis itu tiba-tiba memanggilnya. Ia meminta Raka berdiri sebentar di dekat pohon sakura. Dengan sedikit malu, Raka menurut. Gadis itu mengambil beberapa foto, lalu memperlihatkan hasilnya. Raka terlihat berdiri dengan latar bunga sakura yang bermekaran. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jepang, Raka melihat dirinya dalam suasana yang terasa begitu berbeda dari kehidupannya di Lampung. Momen kecil itu membuat hubungan mereka terasa semakin santai. Gadis itu mulai merasa bahwa Raka bukan hanya pekerja di rumahnya, tetapi juga seseorang yang bisa diajak berbicara dengan nyaman. Raka sendiri mulai terbiasa dengan kehadiran gadis itu di taman. Bahkan kadang ia sudah bisa menebak kapan gadis itu akan datang. Biasanya pada sore hari setelah kegiatan kuliahnya selesai. Mereka akan berbicara sebentar, tertawa ringan, lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Semuanya terlihat sederhana, tetapi suasana taman yang tenang membuat setiap percakapan terasa lebih berarti. Namun di dalam rumah besar itu, ada satu orang yang juga mulai memperhatikan perubahan kecil tersebut. Majikan Raka, sang janda pemilik rumah, kadang berdiri di balik jendela ruang tamu yang menghadap ke taman. Dari sana ia bisa melihat putrinya berbicara dengan Raka. Awalnya ia hanya menganggap itu percakapan biasa. Bagaimanapun juga, Raka adalah pekerja yang rajin dan sopan. Ia tidak pernah menimbulkan masalah sejak pertama datang. Tetapi semakin sering ia melihat mereka berbicara, semakin muncul rasa penasaran kecil di dalam pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih teliti setiap kali putrinya keluar ke taman. Sementara itu, Raka sendiri tidak menyadari bahwa interaksi kecil di taman mulai menjadi perhatian. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja dengan tekun, merawat setiap tanaman dengan hati-hati, dan tetap mencoba menjaga sikap profesionalnya. Namun tanpa ia sadari, hubungan yang awalnya hanya percakapan sederhana perlahan berubah menjadi kedekatan yang lebih dalam. Taman yang tenang itu seakan menjadi tempat di mana cerita baru sedang tumbuh. Cerita yang pada awalnya terasa hangat dan menyenangkan, tetapi suatu hari nanti bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.